Shalom. Jadi kita akan membahas tentang proyek analisis data yang kedua, yaitu tentang kriptografi linear. Jadi kriptografi itu adalah sebuah sistem persandian di mana ada sebuah pembuat pesan, membuat sebuah pesan yang dikunci dengan kunci dari pesan tersebut, lalu dikirimkan pesan tersebut ke sebuah penerima pesan, dan penerima pesan tersebut akan membuka pesan tersebut dengan kuncinya. Kriptografi kali ini akan dipengaruhi banyak oleh materi dari aljabar linear, khususnya oleh materi matriks. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Ada Gio, ada Jonathan, ada juga Hiskia, dan nama saya Jacob. Nah, kita lanjut. Akan ada 3 peran yang dijalankan dalam proyek ini. Peran pertama adalah peran A, yaitu sebuah peran yang akan membuat naskah asli, lalu menenkripsi naskah tersebut menjadi naskah tersandikan, lalu membuat kunci untuk naskah tersandikan tersebut. Nah, setelah membuat kedua hal tersebut, A akan mengirim naskah tersandikan dan kunci tersebut ke B. Nah, peran B adalah menerima pesan dari A, lalu mengirim pesan dan kunci dari A ke C. Nah, peran ketiga adalah peran C. Peran C adalah mendeskripsikan mendeskripsikan kode menggunakan kunci yang dimiliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum membahas proses enkripsi, kami akan menjawab beberapa pertanyaan diskusi. Untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah tidak. Karena jika matriks kunci irreversible, maka matriks tersebut bukan kunci. Karena untuk mendekripsi, matriks sandi harus dihitung dengan inverse matriks kunci. Jika matriks kunci tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut tidak bisa disebut kunci, karena tidak bisa dipakai untuk mendekripsi. Agar matriks dapat dijadikan kunci, matriks harus berupa matriks reversible. Kriteria tambahan, agar matriks dapat dijadikan kunci, matriks harus memiliki determinan 1 atau min 1. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah tidak. Karena matriks identitas dan matriks elementer memang dapat dijadikan kunci, tetapi kerahasiaan kunci dapat dengan mudah diretas. Karena matriks identitas tidak akan menghasilkan perubahan apapun pada matriks asal, matriks elementer hanya memberikan satu buah OBE terhadap matriks asal. Sehingga, jika menggunakan matriks identitas sebagai kunci, pesan tidak menjadi sandi rahasia, dan jika menggunakan matriks elementer, pesan rahasia dan sandi tidak akan berbeda jauh sehingga bisa ditebak. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, matriks tersebut harus dapat menjadi kunci, yaitu reversible, dan tidak berupa matriks identitas dan elementer. Semakin kompleks matriks, semakin matriks tersebut adalah kunci yang baik. Tidak lupa dengan pertanyaan tantangan dari Pak Yosef, kami akan menjawabnya. Jawabannya adalah, jika modulo lebih dari 29, ada kemungkinan muncul angka hasil enkripsi yang tidak dapat diubah menjadi huruf. Dan jika modulo lebih kecil dari 29, maka angka yang dihasilkan akan terabstrak dan karakter yang dihasilkan kurang lengkap. Sehingga dapat disimpulkan, jumlah modulo adalah jumlah karakter ditambah 1. Proses enkripsi akan dijelaskan oleh Gio. Baik, terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan enkripsi dan pencarian kunci. Untuk sifat-sifat key, diantaranya itu yang pertama, tidak boleh irreversible. Yang kedua itu determinan harus 1 atau minus 1. Untuk pencarian kunci, cara mencari kuncinya itu dengan cara matriks identitas yang dilakukan OBE secara menerus, yang hasilnya nanti akan seperti berikut. Untuk pesan yang digunakan, yaitu adalah save alone. Diubah menjadi matriks seperti di bawah ini. Hasilnya dikalikan dengan key, yang hasilnya akan dimodulo 29 dan menjadi pesan yang tersandikan. Berikut pesan yang tersandikan. Sekarang saya akan menjelaskan proses dekripsi yang kami lakukan. Kamu menerima pesan dan kunci yang berasal dari kelompok 6. Pesan rahasia tersebut dan kunci tersebut adalah demikian.
Hal pertama yang kami lakukan adalah kami mengecek kebenaran apakah pesan rahasia ini dapat didekripsi atau tidak, yakni dengan mencari determinan kunci. Kami melihat determinan kunci adalah negatif 1, sehingga dapat disimpulkan pesan rahasia ini dapat didekripsikan. Kemudian kami mengubah pesan rahasia menjadi suatu deretan angka yang kemudian kami ubah menjadi matriks. Dan kunci yang kami dapat kami ubah menjadi bentuk inverse. Inverse kunci tersebut kemudian kami kalikan dengan matriks pesan yang kemudian hasilnya kami modulkan dengan 29 dan menghasilkan deretan angka yang dapat diubah menjadi pesan yang dikirimkan, yakni salam kenal kelompok 7. Sekian dari pembahasan kami tentang proyek analisis data yang kedua, yaitu tentang kriptografi linear. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.